Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan mengguyur deras Jakarta, menambah suasana mencekam di rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Lampu-lampu lorong berpendar temaram, dan hanya ada sesekali suara langkah perawat yang terdengar tergesa-gesa, menggema di sepanjang koridor panjang yang sepi. Alia, seorang perawat muda, baru saja menyelesaikan shift malamnya. Ia berjalan melewati lorong-lorong sepi menuju ruang ganti. Ada rasa lelah yang menggelayuti tubuhnya, tapi ada sesuatu yang lain malam itu. Perasaan seperti diikuti, seakan ada mata-mata tak terlihat yang mengawasinya. Saat melintas di lorong ICU yang sudah lama dikenal angker, Alia mendengar bisikan samar, "Tolong aku." Suaranya begitu pelan, hampir seperti angin berbisik, namun cukup jelas membuat langkahnya terhenti. Ia menoleh ke sekeliling, hanya menemukan kursi-kursi kosong yang berderet. Bayangan panjang menari di dinding akibat sinar lampu. Jantung Alia berdetak lebih cepat. Mungkin cuma lelah, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Tapi baru beberapa langkah ia lanjutkan. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih mendesak. "Tolong, di sini." Perasaan takut mulai menguasainya. Alia memberanikan diri menoleh kembali ke arah sumber suara di ujung lorong. Tepat di sebelah pintu kamar mayat, berdiri seorang gadis kecil berbaju putih lusuh, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Alia menahan napas, matanya terpaku pada sosok itu. Seketika, gadis itu mengangkat tangan, menunjuk ke arahnya, sambil memalingkan wajah. Mata Alia bertemu dengan wajah pucat itu, mata gelap tak berkelopak, senyum miris menghiasi bibirnya. Alia jatuh terduduk, kakinya terasa lemas. Sosok gadis itu perlahan menghilang, memudar seakan ditiup angin. Namun, suara langkah mendekat dari arah belakang membuat bulu kuduknya meremang. Terpaku, Alia tak berani menoleh. Suara itu semakin mendekat, langkah berat, disertai gemerisik kain basah yang menyeret. Tiba-tiba, terasa dingin di tengkuknya, seperti tangan berkulit es menyentuhnya. Alia berteriak histeris dan berlari sekuat tenaga, tanpa menoleh ke belakang. Ketika ia sampai di ruang ganti, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetaran. Ia mendapati beberapa perawat lain di ruangan, yang langsung memandanginya dengan tatapan terkejut. "Ada apa, Alia?" tanya Siska, rekannya. Alia tidak bisa berkata-kata, ia hanya bisa menunjuk ke arah lorong. Wajahnya pucat pasi. Siska mencoba menenangkannya, tapi tiba-tiba lampu ruangan berkedip-kedip dan suara langkah berat terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti berjalan mengelilingi ruangan. Pintu ruang ganti berderi, terbuka perlahan, dan suara lirih itu terdengar sekali lagi. "Tolong aku di sini." Semua perawat membeku, mata mereka membulat ketakutan. Tiba-tiba, seorang perawat senior masuk. Wajahnya terlihat serius. "Apa yang kalian dengar?" tanyanya dengan suara rendah. Alia dan yang lain saling berpandangan. Perawat senior itu menghela napas panjang, seakan sudah mengenal fenomena ini. "Kalian tidak sendiri," katanya pelan. "Banyak yang pernah mendengar suara itu. Bertahun-tahun lalu, seorang pasien kecil hilang di lorong ini, dan tubuhnya tak pernah ditemukan. Mereka bilang, arwahnya masih berkeliaran, mencari bantuan." Semua perawat di ruangan itu membisu. Di luar, hujan semakin deras, disertai petir yang menerangi lorong-lorong panjang RSCM. Malam itu, Alia tahu bahwa RSCM menyimpan kisah-kisah yang lebih dari sekadar nyeri dan penyembuhan. Di balik tembok tebalnya, ada rahasia kelam yang terus bergema, memanggil-manggil di lorong yang sepi. Melihat tatapan kosong Alia dan perawat lain yang ketakutan, perawat senior, Bu Marni, menutup pintu dan menurunkan suaranya. "Ini bukan hal yang bisa diabaikan. Kalian semua harus tahu bahwa RSCM punya sejarah panjang, bukan hanya tentang pengobatan, tapi juga tentang arwah yang terjebak." Siska yang selama ini dikenal pemberani, berbisik, "Bu, apa arwah gadis kecil itu memang benar-benar ada? Apakah dia yang menghantui lorong ini?" Bu Marni mengangguk pelan. "Ya, itu arwah seorang pasien kecil bernama Ratna.
Dia dibawa ke sini bertahun-tahun lalu setelah kecelakaan, tapi di tengah malam terjadi pemadaman listrik. Dalam kekacauan itu, Ratna menghilang dan sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, para perawat, dokter, bahkan pasien kerap melaporkan mendengar suara gadis kecil minta tolong. Alia merasa dingin merayap ke sekujur tubuhnya. Ingatan wajah pucat gadis itu masih menghantui pikirannya. Suara langkah berat yang tadi terdengar semakin jelas kini seakan datang dari luar pintu ruang ganti. Semua perawat membisu, mengamati pintu yang perlahan bergetar seperti ada seseorang di luar yang mencoba masuk. Tiba-tiba, lampu ruangan kembali berkedip. Kali ini lebih cepat. Siska menarik napas dalam-dalam, memutuskan bahwa ia tak bisa terus membiarkan ketakutan menguasai. Kita harus cari tahu apa yang diinginkannya, katanya tegas. Alia gemetaran, namun ada keberanian kecil yang mulai menyala di dadanya. Bu Marni, apa ada cara untuk membantu Ratna? Bu Marni menatap Alia, lalu mengangguk. Ada satu cara yang pernah diceritakan dokter senior, tapi tidak pernah dicoba. Katanya, arwah Ratna akan tenang jika ditemani di tempat terakhir ia terlihat kamar mayat lama di ujung lorong. Semua orang terdiam mendengar kata-kata itu. Kamar mayat lama itu sudah lama ditinggalkan dan dikenal sebagai tempat paling angker di rumah sakit. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. Siska menatap Alia dan Bu Marni. Kalau ini satu-satunya cara, kita harus coba. Kalau tidak, dia akan terus menghantui rumah sakit ini. Dengan keberanian yang tersisa, Alia, Siska, dan Bu Marni berjalan keluar ruang ganti menuju lorong suram itu. Langkah mereka bergema di lantai, ditemani oleh angin malam yang dingin menerpa dari jendela kecil yang setengah terbuka. Di ujung lorong, pintu kamar mayat lama berdiri bisu. Ada perasaan mencekam yang menghantui setiap langkah mereka, seolah udara dipenuhi oleh mata tak terlihat yang mengawasi. Mereka berhenti di depan pintu, dan Bu Marni membuka pintunya perlahan. Aroma apak dan lembab menyeruak di dalam. Hanya ada satu meja besi tua dan beberapa lemari besi yang berderit ketika disentuh angin. Alia, coba panggil namanya, desis Bu Marni. Suaranya hampir tak terdengar. Alia menelan ludah dan dengan suara gemetar berkata, Ratna, kalau kamu ada di sini, kami ingin membantu. Apa yang kamu butuhkan? Awalnya hening, hanya suara derasnya hujan dan gelegar petir di kejauhan, tapi tiba-tiba mereka mendengar suara tangis lirih dari sudut ruangan. Dari bayangan gelap, muncul sosok gadis kecil berbaju putih yang perlahan mendekat. Tangisannya berubah menjadi tawa pelan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Aku tidak pernah ingin pergi. Aku hanya ingin teman, kata gadis itu dengan senyum menyedihkan. Tangannya yang kecil terulur ke arah Alia. Alia gemetar, tapi dia tahu ini saatnya. Dengan perlahan, ia menyentuh tangan dingin gadis itu. Seketika, suasana ruangan berubah, udara terasa hangat. Dan suara tangisan itu berhenti. Sosok Ratna memudar. Senyumnya tampak lebih tenang. Ketiganya terdiam. Tubuh mereka masih gemetar saat lampu kembali menyala normal dan hujan mulai mereda. Malam itu, RSCM terasa lebih tenang, seperti menyimpan rahasia yang akhirnya terungkap dan menemukan kedamaian. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian. Dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.